Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Alisa tentunya. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini dan jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis supaya kalian gak salah persepsi. Konten ini tidak berbau sara, pornografi, dan juga kriminalisasi. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share. Enjoy the video karena ini waktunya masker story time. Hai guys, jadi sekarang aku udah di rumahnya Jihan Malika. Yeay. Jadi sekarang kita mau minta maskernya Jihan. Apa sih yang biasa Jihan pakai? Sekalian cerita-cerita. Maskernya namanya Himalaya. Itu masker yang cocok di lu ya? Cocok banget. Bener-bener kayak udah nggak mau berpaling ke masker yang lain pokoknya. By the way, kamu pakai kerudung. Iya, pakai kerudung. Asik. Jadi Jihan ini lagi belajar pakai kerudung guys. Semoga di rumah. Semoga nggak copot lepas. Lepas pakai. Seneng banget sih gue. Akhirnya bisa tukeran pentul bareng. Terus sekarang jerawat lu kayaknya udah mendingan aja. Mendingan banget guys, dulu tuh jerawat gue parah banget. Iya, jadi Jihan tuh termasuk acne fighter juga sama kayak gue. Karena gue sekarang masih jerawatan juga, tapi Jihan udah Alhamdulillah sudah sedikit membaik. hampir sembuh. Dan hampir nggak jadi pejuang jerawat lagi sih. Nah makanya gue kesini mau tanya-tanya nih tips dari Jihan, siapa tahu bisa cocok dan berguna di gue. Amin. Udah deh, kalau mau pakai Beta ya, bentar ngabisin roti dulu. ini nanti dicuci dikit-dikit lah ya kalau mau pakai. Iya. Beta Scarlettnya gimana aja? Lumayan, so far so good. Nggak nemuin jerawat. Enggak. Gue pakai yang pink itu pas malam pakai nih, besokannya numbuh Banyak. satu, terus pakai lagi numbuh lagi. Akhirnya gue pakai yang aja. Yang apa sih, cocok? akhirnya. Gue ya cocok aja sih, semoga aja cocok terus. Nah sekarang waktunya gue pakai maskernya Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, semoga cocok guys. Semoga tidak menimbulkan jerawat karena muka gue itu sensitif banget tau. Pinjam kaca Dun. Gede banget bu. Gak apa-apa, di bawah aja. Maaf ya guys, kacanya cuma ada yang gede. Iya jadi banget. Udah lama banget sumpah gak nyium bau ini. Ya lo waktu itu pakai sekali dong juga kan? Iya, cuma beberapa kali. Ya pokoknya abis itu Iya maskernya kemana? Jadi sekarang lu lagi pakai skincare apa aja nih Bet? Sekarang Bet? Laturan gue yang nanya sama lu. Kan gue yang kesini mau minta tips. Tapi kan lu lagi pakai masker, jadi gue gantian nanya. Nanti abis itu baru lu yang gitu. nanya gue. Oh, gitu. Gak apa-apa kan guys? Gak apa-apa. It's okay. Jadi sekarang hostnya Jihan dulu sambil gue maskeran. Sekarang gue justru lagi ngelepas skincare. Dalam arti yang sebelumnya pakai krim dokter, sekarang mau ngelepas bener-bener ngelepas gitu dan mau cari yang di Yang drugstore cocok. aja, yang biasa. Makanya sekarang si Beta nih datang ke rumah gue buat cobain nih si Himalaya. Padahal ongkos dari rumah ke sini sama bisa buat beli si Himalaya guys. Gue rasa juga krim dokter gue itu jadi ketergantungan gitu Ji. Oh si Entit itu. Iya, edit. Karena kan sekarang lagi mulai ngelupas juga. Ya itu muncul gitu loh. Untung aja gue setiap pakai dokter nggak pernah ini. Dan dia, gue nggak tahu kenapa ya, krimnya itu menurut gue bikin mulus. Tapi Dapetnya apa aja sih itu krimnya? tergantung kondisi lu gimana. Terakhir kali gue dapet itu krim malamnya sampai 2. Wow. Krim pagi itu kayak aloe vera gitu. Krim paginya gel, terus sunscreen, cuci muka, toner, sama serum. Wow banyak banget itu serangkaian ya harusnya. Iya.
Nah tapi waktu awal-awal bulan pertama pakai kayak gitu, gue ngerasa muka gue better. Nah setelah bulan-bulan berikutnya nggak tahu ada masalah apa sama kulit gue, jadi muka gue jadi kayak parah lagi. Padahal itu posisinya masih lanjut pakai ya. Betul, itu posisinya masih lanjut pakai. Akhirnya diganti gitu resepnya sama Dokter gue. gua. Diganti resepnya, kayak katanya sih dinaikin gitu dosisnya. Cocok. Masih kayak ya nggak terlalu cocok-cocok juga sih dibilang, karena masih nunggu jerawat-jerawat gitu. Nah kata dia gue suruh ngurangin makan makanan berminyak, suruh ngurangin soda, Banyak PR-nya susu, ya. pokoknya banyak gitu deh. Udah terus akhirnya gue ituin. Nah pas abis lebaran tuh, pas lebaran bulan lebaran tuh kapan sih, berarti Juni ya? Itu gue ngerasa muka gue better karena satu di rumah doang, karena kan itu lagi ininya covid banget Pandemi, kan. Iya, terus juga nggak pulang kampung, nggak kemana-mana, jadi udah gue di rumah doang. Gue ngerasa muka gue better karena makan wortel mentah. Iya. Wortel mentah maksudnya gimana? Wortel tapi mentah. ini kan dikukus dulu kan? Enggak, bener-bener mentah. Katanya bagusan kalau makan apa-apa mentah. Lu udah pernah makan jagung mentah belum? Cuma itu enak banget. Aneh, emang estimasi beta ini manusia aneh guys. Enggak, tapi seriusan itu enak. Lu harus cobain, malah enakan jagung mentah daripada Daripada kalau matang. udah matang. Lu harus cobain. Bob Sadino lu tau nggak? Tahu lah. Dia aja makan jagung mentah. Kita bersihin dulu. Nah, udah selesai deh maskerannya. Sekarang kita sambil nunggu kering dengerin acne story-nya Jihan. Ini coba ceritain nih sama gue dan sama yang nontonin video ini, awal mula lu jerawatan itu kapan dan kenapa bisa separah foto ini. Jadi pertama kali banget gua jerawatan itu gara-gara gua awalnya nih muka gua kayak sekarang nih. Awalnya tuh kondisi muka gua kayak gini, kayak sekarang. Jadi sekarang juga belum sembuh-sembuh banget, tapi kembali ke bentuk semula gitu. Ke sebelum gue jerawatan parah. Jadi gue jerawatan parah itu karena gue nggak pernah puas guys, namanya manusia ya kan nggak pernah puas nih, maunya tuh mukanya jadi glowing gitu. Ini juga sama kayak apa yang dia rasain. Kenapa dia nggak sembuh-sembuh? Karena dia masih terus mencoba sama kayak gue. Nah, alhamdulillah ini sekarang gue udah agak tobat sedikit. Nah, jadi gue tuh coba apa aja, skincare apa aja. Kayak dulu kan zaman-zamannya gue awal-awal mula main Twitter lagi tuh, main Twitter lagi guys. Nah di Twitter tuh gue follow ada Twitter namanya, lupa deh kalau nggak salah, Skincare Fest. Jadi itu isinya nge-share semua tentang skincare, semua masalah-masalah jerawat orang yang akhirnya sembuh. Nah kan balik lagi nih, muka orang kan beda-beda ya. Bahkan muka beta dan gue pun beda nih. Misalnya beta pakai serum A, di gue belum tentu cocok. Nah itu, tapi kan karena kita ngelihat nih orang nih, ih gila mukanya dari jerawatan hancur cocok, ternyata pakai produk ABCD, gue belilah nih. Gue beli terus gue cobain, gila ya, semenjak muka gue dari muka gue yang seperti ini sampai itu jadi hancur banget, banyak banget skincare yang gue coba. Tapi karena namanya masih pemula nyoba-nyoba, gue belinya tuh yang apa tuh, Sherinjar. Gue beli Sherinjar karena gue orangnya nggak pernah puas nih, kayak baru pakai 3 hari 2 hari nggak ada perubahan, ganti kayak aduh gue nggak cocok. Gue nggak kayak gitu sih, tapi alhamdulillah, tapi tetap gak sembuh. Nah, terus gue bukannya membaik nih muka gue, 3 hari gue coba nggak cocok, ini nggak cocok, kok malah makin parah. Gila, gue bener-bener skincare gue tuh banyak banget. Gue beli kayak facial wash, toner, terus serum, itu gue pakai secara ganti-gantian, 3 hari 2 hari nggak cocok, seminggu gue ganti terus. Itu masih parah. Itu yang katanya lu sampai beli sebulan sampai ngabisin 2 juta. Iya, gue habis sampai beli Sherinjar, bayangin, nggak semuanya Sherinjar sih, tapi mostly Sherinjar gue beli tuh habisin kurang lebih 2 juta lah. Dan sampai itu muka gue bukannya sembuh, malah kok parah banget, bener-bener tuh parah banget, sampai kayak zombie. Gue sampai kerjaan gue sehari-hari nangis doang cuy, gue nggak berani ngaca, dan posisinya itu gue kerja harus ditempelin pakai makeup. Ih, kebayang gak sih? Sekarang udah lumayan kan, insecure-nya tinggi banget. Gue chat teman-teman gue yang pernah jerawatan, pada nyemangatin, khususnya beta juga, dia nyemangatin gue guys. Padahal gue masih jerawatan. Kita sama-sama jerawatan, tapi kita saling menyemangati karena tahu gimana rasanya jerawatan parah tuh kayak apa. Bener banget. Nah udah nih, karena gue udah merasa give up, gue udah nggak mau lagi beli-beli, gue pergi ke Airin.
gue ke Airin Skincare, gue pakai lah tuh, dateng lah nih gue ke dokternya. Awalnya tuh gue nggak mau ini bet, gue nggak mau justru gue nggak mau beli skincare karena di situ gue bener-bener trauma dan kapok buat pakai skincare lagi. Bener-bener muka gue akhirnya cuma pakai facial wash doang. Itu facial washnya gue pakai apa ya, aduh gue lupa deh guys, saking udah banyaknya. Terus gue ke Airin nih, gue dateng kan, niatnya tuh gue cuma mau treatment aja karena gue baca reviewnya, teman-teman gue banyak yang pakai, katanya bagus kan. Gue datang, dokternya cantik banget, ramah dan baik banget, bener-bener baik. Dia tuh nasehatin gue, bilang aduh kamu sayang banget mukanya masih muda bla 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 sampai Z itu dia keluarin. Terus gue putusin buat gue pakai nih si Airin Skincare ini. Nah ternyata surprisingly itu bagus banget. Dia yang ngerubah muka gue dari hancur banget itu sampai membaik. Dan karena gue ngerasa itu udah cukup baik muka gue pakai cuma sebulan doang tuh si Airin, gue nggak repurchase lagi. Itu berapa tuh treatment sama itu? Gue nggak treatment karena belum boleh treatment. Belum. Jadi itu baru skincare aja. Itu berapa? Satu paket tuh kurang lebih gue 700 sama konsul kalau nggak salah. Itu dapat toner, terus dapat obat total buat jerawat di paket tiap malam. Gue rasa itu sih yang paling ngaruh banget, dia obat total, sunscreen, toner sama facial wash tuh kalau nggak salah ya, sebulan. Terus 1 bulan kemudian tuh gue datang lagi ke Airin untuk treatment. Nama treatmentnya gue lupa, tapi muka jerawatnya tuh kayak di laser, bukan laser sih tapi dan itu kayak kesetrum gitu cuy muka gue, bener-bener kayak gitu. Dan itu rambut gue sampai ada yang pitak gara-gara kena sial listriknya itu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa, sebenarnya membaik banget tuh. Dari situ gue nggak repurchase lagi produknya. Nah setelah itu gue datanglah ke counter Gordian PIM di PIM. Nah di situ gue bilang, Mbak, gue ngeluh lah nih, tadi gue mau beli Cetaphil be, cuma karena gue rasa Cetaphil gue udah pernah pakai, karena dia itu kan gentle kan, dia nggak ada busanya gitu. Gue rasa ya udahlah kalau emang ini nggak membuahkan hasil, at least nggak memperburuk gitu. Ya udah gue mau beli Cetaphil, ternyata ada mbak datang tuh, mbak clean. Tunjukin biar orang tahu lu sembuhnya pakai apa. Ini salah satu pengaruh yang bikin gue sembuh juga nih, si Clinel ini facial wash. Awalnya bukan ini, awalnya gue pakai yang satu lagi warna putih. Nah kenapa gue berpaling dari Airin? Karena gue nggak mampu cuy, gue merasa mahal banget. Buat gue kayak aduh buat gue tuh mahal banget gitu. Jadi gue cari produk pengganti kayak yang beta lakuin, kayak yang lo lakuin sekarang nih, dia dari dokter mau ke drugstore. Nah gue nemu nih si Clinel ini, alhamdulillahnya gue cocok, walaupun harganya agak mahal, tapi ya udahlah nggak apa-apa, setidaknya nggak semahal gue pergi ke Airin. Tapi yang treatment itu berapa duit tuh? Oh treatment itu dia murah, di bawah 200.000 tapi sekali. Lalu berapa kali treatment? Sekali. Karena harusnya gue justru balik lagi 2 minggu kemudian, cuma gue miskin ya, makanya kita sobat miskin, jadi gue nggak balik lagi, dosnya aja. Dan sekarang gue lagi pakai toner ini, kita tunjukin ya. Nih tonernya gue lagi pakai Pyukangyo dari Korea. Nggak kelihatan ya, tapi kalian pasti tahu lah produk ini. Gue pakai, sebelum gue pakai si ini, gue sempet pakai juga something serum. Kalau toner, so far dari yang muka gue hancur sampai ini gue cuma pakai dia doang nih. Sebelumnya gue pakai serum something, tapi karena menurut gue nggak ada perubahan yang kayak gitu. Ada perubahan? Dia nggak memperburuk, tapi cuma flat aja muka gue kayak gitu-gitu aja. Akhirnya gue mutusin buat nggak pakai serum lagi tuh. Gue nggak repurchase serum apa-apa, gue bener-bener cuma pakai ini aja nih, Pyukang. Nah terus akhirnya setelah lama gue nggak pakai serum, gue baru pakai lagi nih si Scarlett guys. Ini berapa segini? Gue lagi promo 90.000 di Sociala kalau nggak salah guys. Ini banyak kok di mana-mana belinya, yang ini ya, yang official, supaya nggak dapat yang KW kan. Sekarang kan banyak banget kan skincare KW. Tapi ini bisa ngecilin pori-pori. Kalau gue sih lebih halus, muka gue jadi lebih lembab pakai ini. Coba kayaknya jangan dulu ya, biasanya dulu ya guys. Angga cobain dulu ini. Kalau cocok boleh beli. Tolong jangan mau coba apapun. Sunscreennya nih gue pakai Biore ini. Ini bagus banget. Sebelum gue pakai Biore ini, gue sempet pakai Aqua. Sebelumnya gue sempet pakai Skin Aqua, cuma Skin Aqua gue pakai itu nggak cocok. Nggak cocoknya tuh muka gue malah makin kusam banget. Selama lu masa waktu itu jerawatan, ada nggak orang-orang yang ngomong kayak Jen kok jerawatan, bla 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 gitu? Itu sih pasti ada dong pengalaman lu. Ada nggak yang bikin
lo sampai kayak ibaratnya ya namanya kita manusia kan pasti punya hati, Betul. pasti bisa ngerasain sakit hati ya kan, hati gitu diomongin sama dia, atau mungkin gara-gara lu jerawatan cowokan lu pergi gitu. Kalau itu sih alhamdulillah gue nggak tahu ya di belakang namanya orang, alhamdulillah sih nggak ada yang mulutnya ketus banget. Justru some people nih, beberapa orang tuh dia malah nyemangatin gue, karena beberapa temen gue itu ada yang dulunya kayak kita dulunya tuh mukanya dia sampai ada yang bilang udah nggak apa-apa, itu tuh emang ini kok lagi masanya. Atau ada juga yang tadinya gue lebih parah daripada itu, sembuh kok akhirnya. Jadi itu tuh buat penyemangat juga buat gue sendiri, kayak tadinya mukanya jelek, maksudnya bukan jelek, jerawatnya parah banget dan alhamdulillah sembuh. Kalau untuk kalimat-kalimat yang nyakitin sih buat gue enggak, paling ada orang yang udah dulu ketemu sama gue muka gue tuh lagi normal, tiba-tiba ketemu gue mukanya jerawatan banget, dia paling nanya, Jan kok mukanya jerawatan, atau Jan mukanya kenapa gitu-gitu. Sakit hati nggak kalau ada yang mau, ya gue juga tahu kan, karena ada kan orang kalau misalnya yang ditanya, kok muka lu jadi jerawatan, dalam dia di luarnya senyum tapi dalam hati ya gue juga tahu kalau jerawatan. Iya. Kalau gue tipe yang bukan sakit hati, karena itu teman gue, maksudnya dia yang tahu nih keadaan, dan dia posisinya nanya itu juga emang bener-bener nanya gitu, bukan yang kok lu jerawatan atau apa, enggak. Alhamdulillahnya guys, dia tuh cuma nanya biasa doang sih, kok lu jerawatan, terus gue jawab iya nih gue pakai skincare banyak nggak cocok, udah that's it. Dia nggak gini sayang banget ya, padahal muka lu kemarin udah mulus gitu. Beberapa orang sih kayak gitu tapi nggak pernah ada yang jerawatan lu gitu, jerawatan. Terus ada juga yang saling mengingatkan, bahkan dia tahu nih muka gue jerawatan. Nah gue kan anaknya suka banget makan telur kan, nah kadang dia malah bilang udah jangan banyak-banyak makan telur, muka jerawatan gitu. Nah itu gue nggak ambil negatifnya, gue ambil ya udah makasih udah ngingetin gitu. Nggak pernah ada yang kayak gitu sih so far ya, dan sampai detik ini gue sembuh gitu. Berarti anaknya nggak sakit hatian ya, karena kan ada tuh orang kalau misalkan padahal kita niatnya baik, cuma mau ngingetin aja, atau kalau nggak nanya lah kok lu bisa jerawatan, siapa tahu kita bisa kasih tips lah gitu kan. Kayak gue nih suka nyari tips ke orang-orang gitu, tapi ini orang bukannya ngejelasin atau apa, dia tuh malah marah-marah gitu loh, kayak terus abis itu, dan marahnya itu di snapgram, di instastory, maaf. Kayak misalnya ada padahal niat kita baik, kita cuma nanya kenapa sih kok jerawatan, dan nggak bilang jorok juga gitu, tapi dia tuh kayak dalam hati udah kayak mikir sendiri gitu, padahal nggak ada yang bilang jorok, nggak ada yang bilang lu apa sih segala macam. Iya, tapi dia langsung SG, emang kenapa gue juga tahu muka gue jerawatan lah, kan gue cuma ngasih masukan. Iya, cuma nanya doang kenapa bisa jadi jerawatan. Bahkan niatnya tadi mau nyari temen ya, maksudnya sama nih, kita sama-sama SG fighter gitu kan. Dia malah sakit hati, ya udah nggak jadi gitu. Nah kalau gue tuh dulu ya pas jerawatan itu tuh lama, sekitar setengah tahun tuh muka gue parah. Itu gue nggak berani foto-foto guys, gue nggak berani instastory. Paling kalau foto dari jauh, dari yang lurus outfit aja, bener-bener diri, nggak pernah gue selfie. Pun kalau sekalinya selfie tuh gue pakai efek, bener-bener pakai. Itu lagi zaman-zamannya ya Molly waktu itu di Instagram ya kan, tahu kan efek yang hits banget itu. Sekarang mah efek udah cantik-cantik banget, sekarang udah cantik banget. Dulu zamannya Molly tuh gue pakai makeup, habis itu gue tindih ya Molly lagi, jadi nggak kelihatan. Padahal itu sebelumnya busuk banget, bener-bener muka gue kayak zombie. Jerawat tuh yang bener-bener gede-gede banget gitu loh, serem banget kan. Jadi ya alhamdulillahnya sekarang udah sembuh nih, udah membaik. Yang penting sabar aja gitu kuncinya ya. Sabar dan konsisten, jangan kayak gue tadi 3 hari ganti, 2 hari ganti, ya minimal sebulan lah untuk tahu cocok atau enggak. Karena kan jerawat tuh ada yang breakoutnya itu tuh dia karena apa sih namanya, kalau dia itu cocok udah enggak, breakout sama purging. Ada breakout dan purging, itu kita harus bedain mana. Kalau emang udah sebulan emang kayak gitu berarti itu breakout. Kalau purging itu kan dia waktunya sabar lah gitu, intinya lo harus sabar. Jangan 3 hari lo lihat ada jerawat itu nggak cocok, belum tentu itu nggak cocok, bisa aja itu purging jerawat kan. Jadi, tapi emang kalau purging berapa hari? Gue nggak tahu ya exactly-nya berapa, daripada nanti salah kan gue nggak ngulik terlalu dalam nih. Jadi you guys mending baca Google aja, karena gue kan nggak sabaran juga. Ada berita bagus nih, jadi kan akun TikTok gue udah lumayan, alhamdulillah udah lumayan banyak nih followersnya. Terus nanti harus Instagram gue juga alhamdulillah udah lumayan banyak, dan subscriber gue sekarang juga udah nambah terus, alhamdulillah banget. Dan karena untuk mensyukuri itu, gue mau giveaway
baju tie-dye kayak gini. Nanti gue akan giveaway gitu. Kira-kira kalian mau nggak kalau misalkan gue giveaway? Mau aja ya, karena ini gemes banget kalau pakai kayak gini tuh. Lucu kan guys, ini polosnya ini versi Thailand. Nah, cara giveaway-nya itu kalian gampang banget. Kalian cukup subscribe, like, sama komen kalau misalkan kalian udah ngelakuin itu semua. Jangan lupa follow IG gue. Mau di follow nggak IG lu? Boleh. Kalau IG aku juga Namanya apa? Jihan Malika. Nah, namanya Jihan Malika. Kalau gue udah pasti tahu kan, namanya sama semua akun sama Alisa Islamiati. Jangan lupa follow TikTok juga. Terus apalagi ya? Udah itu aja pokoknya. Jangan lupa di subscribe, sama di like, sama di komen, sama di share kalau bisa. Nanti pokoknya giveaway-nya akan gue umumin siapa pemenangnya kalau ini channel udah masuk 1000 subscriber. Yeay! Ayo jadiin 1000 ya, habis itu gue bakal